Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lain Mane yang saya hormati, Bapak Camat tadi ada di sini tapi beliau ada keluar sebentar, yang juga sama saya hormati atau yang mewakili beliau, ibu-ibu pengurus Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Melaka yang hadir pada kesempatan ini yang sama saya hormati. Yang saya banggakan, ibu-ibu Tim Penggerak tingkat desa sekaligus sebagai Bunda PAUD tingkat desa yang hari ini dikukuhkan sebagai Bunda PAUD seluruh kecamatan Lain Mane. Ibu Kepala Puskesmas Nurobo dan Wabau sama saya hormati. Bapak-bapak desa yang mungkin hadir pada kesempatan ini, singkatnya hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya pada kesempatan siang ini kita boleh berkumpul di aula kantor desa Kustesa dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mama Camat bersama Mama-Mama Desa, bersama semua pengurus yang sudah menerima kami dengan penerimaan yang luar biasa. Paket lengkap. Jadi luar biasa persiapannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga tak lupa mengucapkan selamat kepada para Bunda PAUD sekecamatan Lain Mane yang hari ini sudah dikukuhkan. Saya dimanapun saya hadir untuk pengukuhan Bunda PAUD, selalu saya tekankan pada peran ibu, peran Bunda PAUD baik dari tingkat desa, tingkat kecamatan maupun sampai kabupaten, tentang peran kita sebagai bunda yang memberikan motivasi, memberikan dukungan baik rohani jasmani dalam hal pendidikan anak usia dini. Mengapa menjadi penting sekali pendidikan anak usia dini? Anak usia dini ini adalah anak-anak yang berada atau berusia dari 0 tahun sampai dengan 6 tahun. Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat usia emas itu sebenarnya sampai dengan 8 tahun. Golden period. Kalau di kesehatan kita kenal itu dengan usia emas atau golden period, itu sampai dengan usia 8 tahun. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena pendidikan anak usia dini, dia ibarat kayak komputer. Sekarang zaman teknologi ya. Jadi kita ngomong komputer, CPU-nya mereka itu, otaknya itu masih punya tempat yang cukup banyak. Jadi dia bisa menyerap pendidikan apapun yang dia dapat, baik itu formal maupun informal, dari dalam rumah maupun di luar rumah. Dia akan rekam semuanya, akan terekam dengan baik di otaknya, dan dia akan ingat itu seumur hidup. Ya. Karena itu kenapa perlu pendidikan PAUD? Karena disitulah kita memanfaatkan usia emas ini untuk menanamkan hal-hal yang positif, supaya generasi kita berikut ini, generasi muda ini adalah generasi yang penuh tanggung jawab, bermoral, beretika, cerdas, dan mulia. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi kalau pendidikan anak usia dini ini diabaikan atau sampai terlantar pendidikannya, nah itu apa yang bisa kita lihat sekarang. Ya, kalau kita lalaikan, kita bisa lihat di masyarakat. Ada anak yang berhasil, ada anak yang tidak berhasil. Ya, ini bergantung kepada pendidikan anak usia dini tadi. Kalau hari-hari anak itu mulai dari lahir sampai dengan dia remaja, dia lihat bapak mamanya berantem setiap hari, ya itu anaknya juga jadi berandal. Pulang di rumah dia tidak betah.
Karena di rumah berkelahi melulu mama papanya, ya. Kemudian keluar di luar bergaul sama orang-orang yang minum sopi, kupon putih, ya kan? Ya jadi itu yang dia alami, itu yang dia rekam. Ya. Jadi mari kita bersama-sama. Ini saya mengharapkan kerjasamanya, kita sinergikan program kita. Ini kebetulan ibu-ibu PAUD baik tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Kita diberikan amanah, tugas tambahan selain tugas pokok kita untuk membantu membina pendidikan anak usia dini. Kita tidak bekerja sendiri, kita harus libatkan Bapak Desa, kita harus libatkan Bapak Camat, kita harus libatkan dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Pemberdayaan. Kita bekerja sama, kita sinergikan semua program kita supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Kalau kita sudah didik toh dia jadi tidak baik, nah ini kita mohon ampun pada Tuhan saja. Kita tidak membuat bagaimana lagi, ya. Tetapi paling tidak di awal kita sudah letakkan dasar yang kuat, ya. Jadi anak itu ketika dia besar, dia tahu mengucapkan selamat pagi, dia tahu mengucapkan kata minta tolong, ya. Dia tahu minta maaf kalau dia bersalah, kalau dia mau lewat di depan banyak orang, dia tahu permisi, karena itu sudah dididik dari kecil. Bukan hanya di sekolah, tetapi pendidikan itu utamanya datang dari rumah. Ya, karena itu kenapa ibu-ibu yang diperankan? Kenapa bukan namanya Bapak PAUD? Namanya Bunda. Karena ibu itu adalah kunci, key person di dalam keluarga. Kalau tidak ada ibu, suasana rumah jadi hambar, ya. Karena itu biasanya bapak-bapak yang sudah tidak punya ibu lagi cepat-cepat cari ibu, karena pasti rasanya hambar. Tapi kalau ibu-ibu yang tidak ada bapak lagi belum tentu cepat-cepat cari bapak, karena ibu sudah nyaman, ya. Jadi seperti itu. Jadi memang pendidikan anak utamanya itu adalah orang tua, lebih khusus lagi itu adalah pada ibu, ya. Kalau anak pintar di sekolah, katanya wah ikut papanya, pasti papanya pintar ini. Tapi kalau anaknya tidak berhasil, katanya wah pasti mamanya sudah didik dia ini pasti. Ya, jadi seperti itu ya ibu ya. Bagus yang diterima kasihin papanya. Kalau jelek yang dikurang ajarin mamanya. Tapi ya itulah resiko kita jadi ibu. Semua itu adalah peran daripada ibu untuk membantu anak, apakah dia menjadi baik atau menjadi kurang baik atau malah menjadi jahat. Nah jadi saya dimanapun saya berada, saya minta tolong kepada semua ibu, mari kita bekerja bersama-sama. Karena kalau kita ingin supaya Melaka lebih maju, Melaka lebih cemerlang, sehingga bisa membantu NTT bangkit, Indonesia bangkit, itu adalah dimulai dari kita. Yang paling kecil, ujung tombaknya ada di desa. Kalau desa tidak bergerak, Melaka seluruh kabupaten juga tidak bergerak. Karena itu ujung tombaknya, sama dengan kesehatan. Kalau puskesmas tombaknya tumpul, kesehatan juga akan kacau. Seperti itu. Jadi puskesmas itu adalah ujung tombak. Sama kalau kita program-program yang menyangkut kemasyarakatan ada di desa. Kalau desa bergerak, maka kecamatan akan hidup, maka kabupaten akan maju. Jadi seperti itu runtunannya. Jadi saya harap ini ibu-ibu yang baru dilantik bersama Ibu Camat, bersama saya, bersama seluruh pengurus, saya menghimbau untuk kita saling bahu-membahu. Kita dukung program pelayanan PAUD. Kita menyisihkan sedikit dana dari anggaran desa untuk menghidupkan PAUD-PAUD kita. Karena anak-anak PAUD mereka akan berkreasi, mempunyai kreativitas yang tinggi.
kalau diberi kebebasan yang dalam tanda kutip, bukan dia boleh bolos sekolah, tetapi diberi kebebasan untuk dia berkreasi, ya. Jangan anak baru buat ini, salah ini, jangan buat begitu. Atau tangannya dipukul, atau dicubit karena dia salah. Nah, ini saya lihat banyak terjadi di situ. Anak menangis, mama ambil tangan, pok di pantat. Mama punya tangan sakit juga, berarti anaknya lebih sakit lagi. Ya, jadi tolong, itu pendidikan anak, kita membuat pendidikan yang nyaman. Ya, apalagi anak-anak sekarang itu mereka lebih cerdas. Kalau kasih tahu saja, dia sudah bisa mengerti. Saya ingat anak saya yang nomor 2, waktu masih kecil, karena dia nakal, papanya ambil sapu ijuk mau pukul, dia bilang, "Papa, stop." Papa bisa ngomong, Tessa bisa dengar, dia bilang begitu. Itu anak saya yang nomor 2. Jadi akhirnya papanya taruh lagi sapunya, tidak jadi pukul. Pak Bupati. Ya, jadi seperti itu. Jadi anak-anak sekarang mereka lebih cerdas. Kita menjelaskan kenapa ini tidak boleh. Ya, nanti ibu-ibu pengelola PAUD yang tutor, ya, saya harap ini tolong dirubah. Jadi kalau anak menggambar, mewarna, keluar dari garis misalnya, ya jangan salahin dia. Wah, bagus sekali ini ya, tapi ini masih keluar garis. Warnanya bagus, tetapi belum rapi. Sekarang rapikan ya, kasih tahu caranya. Mewarna itu loh harus satu arah, ya kan? Kalau buah pisang, dia kasih warna merah misalnya, jangan disalahin. Itu kan dia punya kreasi, itu ada di otaknya dia. Ibu bawa pisang mentah, ibu bawa pisang masak yang sudah kuning. Kasih tahu, ini warna apa anak? Warna hijau. Nah, krayonmu mana yang warna hijau? Oh ini berarti ini warna pisang yang masih mentah. Yang warna kuning, mana krayonmu yang warna kuning? Atau pensil warna yang warna kuning? Oh ini berarti ini namanya pisang yang sudah matang, yang sudah masak. Warnanya kuning. Jadi tidak ada punya warna pisang yang merah. Nah ini sudah tahu jadinya. Oh iya betul ya. Ternyata warna pisang itu hijau kalau masih mentah dan kuning kalau sudah matang, sudah masak. Jadi cara pendidikannya seperti itu. Jangan anak salah langsung buang, ini salah, ulang lagi. Sulewat itu seperti itu. Kan dulu zaman kami iya. Dulu masih kena rotan dari guru. Sekarang tidak bisa lagi kekerasan terhadap anak. Karena HAM. Ya, jadi seperti itu. Jadi pendidikan anak usia dini ini sebenarnya sangat menarik. Kenapa saya tertarik sekali? Karena saya adalah juga seorang guru. Ya, saya juga seorang guru, jadi saya suka mengajar. Nah, kemudian mengajar anak usia dini, ini kita perlu banyak alat peraga. Ibu-ibu pengelola PAUD yang mana? Boleh saya tahu? Oh, ibu-ibu desa sendiri sebagai pengelola juga ya? Ya. Yang tutor? Tutor itu yang guru. Gurunya yang mana? Guru PAUD? Oh, ada di luar. Boleh saya undang masuk ke dalam, masih ada kursi di belakang. Bisa jaga jarak. Mama desa dong, kita punya tutor tamatan apa? Tutor dipanggil ke sini. Tamat SMA. Ada yang basic guru? Ada. Jadi minta tolong kalau yang SMA karena tidak ada dasar sebagai guru harus ikut pelatihan-pelatihan budaya supaya ada dasar untuk mentransfer ilmu, karena tidak semua orang bisa mentransfer knowledge kepada orang lain, apalagi ini anak-anak. Ini anak-anak ini sebenarnya polos, enak sekali kita ngajar mereka sebenarnya daripada yang sudah bisa argumentasi. Kalau mengajar anak SMP, anak SMA itu lebih susah daripada mengajar anak usia dini. Benar toh? Ibu guru dong? Ya, benar. Dari muda kan mereka masih polos. Tapi pasti mereka suka bertanya. Ya, kenapa mewarna harus satu arah, Bu Guru? Ya, supaya kelihatan rapi, kelihatan tidak
namanya tidak romol ya, kelihatannya jauh lebih rapi dibandingkan kalau mewarnanya asal jadi seperti itu. Jadi itu mendidik anak usia dini itu lebih enak. Para tutor, mana tutor? Iya, Ibu basic guru. Iya. Saya tidak bertanya, saya mau tanya yang bukan basic guru. Ibu tutor yang pakai masker pink, ya. Ibu di TK Ibu berapa pada murid? TK atau PAUD? PAUD. Ada berapa muridnya? Ada 23. 23. Jumlah tutornya berapa orang? 2 orang. Itu hanya satu kelas kah adanya? Cuma satu aja? Satu ruangan. Ya, baik. Itu sudah cukup. Sudah pernah ikut pelatihan? Belum pernah. Ini dari desa mana? Desa Tesa. Ibu desa Tesa mana? Ibu desa. Nanti tolong ya Ibu kalau bisa, yang belum ikut pelatihan nanti Pak dari Dinas PK nanti usulkan ke Ibu Selin untuk kalau bisa ada pelatihan-pelatihan untuk guru tutor PAUD yang belum pernah mengikuti tutorialnya supaya tidak salah mengajar. Karena kalau tidak punya basic guru, saya bukan tidak percaya, tapi saya merasa lebih yakin kalau itu sudah mendapat tutorial karena SMA tidak pernah diajarkan untuk cara mengajar kepada anak-anak, pada murid. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian 4 PAUD belum dapat izin operasional dari desa Kapitan Meo. Mana Ibu desa Kapitan Meo? Bisesmus. Ibu pengelola kah? Tutor. Anggota PKK. Baik Ibu. Jadi saya titip pesan untuk yang belum dapat IO, ini ada Pak dari perwakilan Dinas P&K. Itu biasanya diminta untuk menyiapkan dulu berkas. Ya, siapkan berkas sesuai dengan persyaratannya. Ya, kemudian baru mengajukan ke Dinas P&K. Di sana ada Ibu Selin, silakan kontak Ibu Selin atau kita titip di Pak yang perwakilan P&K supaya dia memberikan persyaratan-persyaratan yang ibu-ibu harus sediakan. Kalau syaratnya sudah lengkap, biasanya izinnya dipermudah. Ya, maksudnya izinnya pasti jalan lancar. Tapi kalau masih kurang 1-2 pasti dikembalikan. Jadi siapkan dulu sampai lengkap baru maju sekalian. Ya. Kemudian ada satu pesan dari Dirjen PAUD, ini tentang pembentukan PAUD holistik integratif. Ya, ini PAUD HI ini kita di Kabupaten Malaka belum ada satupun. Padahal ini ada beberapa PAUD yang saya anggap bagus. Ada di Susteran di Kamanasa, ada Susteran di Betun. Itu yang saya lihat, yang 2 yang bagus, tetapi yang lain saya belum tahu. Nah ini sebenarnya sudah pantas untuk menjadi PAUD holistik integratif. Ya. PAUD holistik integratif ini ada persyaratannya. Nanti Pak Alfred bisa disiapkan ya itu untuk persyaratan untuk menjadi PAUD HI-nya. Karena ini Ibu sebagai bunda-bunda PAUD ini kita disarankan untuk membina semua PAUD yang ada di wilayah kerja kita untuk ditingkatkan layanannya menjadi PAUD holistik integratif. Ya, itu ada kelebihannya, yaitu kita bisa diundang untuk mewakili Malaka misalnya untuk tampil ke Jakarta misalnya, karena PAUD kita itu dianggapnya sangat bagus pelayanannya. Jadi dari beberapa sisi akan dinilai. Ya, kemudian kita juga ada wajib pada laporan dan sebagainya. Kemudian untuk sertifikasi guru-guru PAUD ini, tutor PAUD ini akan menjadi lebih mudah kalau kita sudah menjadi PAUD holistik integratif.
Adakah yang sudah disertifikasi tutor-tutornya? Ibu juga belum? Belum. Nanti saya minta tolong Pak, tolong disampaikan ke Ibu Selin untuk memberikan surat terkait persyaratan untuk pembentukan PAUD holistik integratif. Karena ini barusan bulan lalu saya ikut meetingnya dengan Dirjen PAUD. Jadi itu sudah ditekankan. Kita Malaka tidak termasuk, malah yang termasuk Belu. Dia sudah masuk ke kategori PAUD holistik integratif. Jadi mereka yang dapat undangan. Kami menawarkan diri untuk ikut dan dikabulkan. Jadi akhirnya saya ikut juga meetingnya. Jadi saya harapkan kalau bisa tahun ini paling tidak ada 3 atau 4 PAUD yang diusulkan untuk menjadi PAUD holistik integratif. Nanti saya akan koordinasikan. Jadi mari kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba memajukan PAUD kita supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas. Ya, kalau sudah masuk PAUD holistik integratif, kita misalnya, kami perlu alat peraga yang lebih modern misalnya, karena sekarang sudah zamannya modern, mungkin akan lebih cepat dikabulkan dibandingkan kalau kita biasa-biasa saja. Ya, datang di rumah jabatan mau minta jadi teko. Saya bilang begini, kamu profesinya apa? Kami 3 ini bidan, yang 2 perawat. Kamu tahun berapa tamat? 2015. Terus kenapa tidak kerja? 2016 kami sempat jadi teko tapi dicoret. Baik, habis itu kamu buat apa? Ya kami duduk di rumah saja. Sudah punya STR? Sudah, yang 3 sudah punya, 2 belum punya. Saya bilang STR itu untuk apa fungsinya? Kenapa tidak urus izin praktek? Buat saja satu klinik kecil, 3 orang bidan, 2 orang perawat. Mandiri, supaya tidak usah harap itu teko itu. Teko gaji cuma 1.500.000. Kalau kau jadi bidan untuk 3 desa, baku partus saja sudah berapa? Sudah 3 juta, 2 juta. 1 ibu hamil. Kalau 5 ibu hamil di 1 desa, sudah dapat berapa? Itulah cara berpikir kita harus kita rubah. Semua harus minta untuk jadi teko. Demo besar-besar di mana-mana untuk jadi teko. Kita tidak malu pada diri sendiri. Kau jadi sarjana untuk apa? Berpikir lebih kreatif. Berpikir untuk meningkatkan etos kerja. Saya sarjana pertanian, saya jadi petani modern. Saya sarjana peternakan, saya jadi peternak modern. Ya, seperti itu. Jangan pergi demo untuk dapat kerja, malu. Teko lagi gaji cuma 1.500.000. Ya, saya geli dengan orang demo untuk dan jadi teko. Mending gajinya 5 juta, gaji 1,5 juta. Menjadi seorang bidan, menjadi seorang perawat secara mandiri, sudah punya STR, kenapa harus nganggur? Gunakan itu keterampilanmu untuk membantu sesama, tapi tentu kamu dikasih imbalan. Periksa ibu hamil 1 kali 50.000, kasihlah SF barang 30 biji untuk 1 bulan, ya kan? Periksa HB-nya, ibu hamil perlu asupan SF zat besi, ya kan? Jadi sudah ada tambahan, mungkin tadinya 50.000 periksa atau 30.000 periksa, tambah obat 30.000, sudah dapat 60.000. Anak imunisasi, bidan, ibu-ibu kepala puskesmas, ibu bidan boleh kasih imunisasi tidak? Bisa sekali. Tinggal kerjasama dengan puskesmas, kan membantu kerja puskesmas. Boleh tidak di sini ada praktek mandiri bidan? Boleh? Belum ada, belum pernah ada. Kasihan. Kita tidak menyadari kita punya profesi ternyata sangat berarti. Ini dari tadi malam saya diskusi dengan Bapak Bupati. Saya sedih karena 5 tahun dia duduk. Saya bilang, kamu tanganmu pasti sudah kaku 5 tahun tidak bantu partus. Kamu sudah lupa pasti. Ya itu yang terjadi. 5 tahun sudah tamat dari 2015, duduk saja di rumah karena tidak dapat teko. Ini sangat miris sebenarnya.
Ya, jadi saya minta tolong, mari kita yang sudah mengerti sebagai pemimpin yang diberi amanah, mari kita memotivasi pemuda-pemudi kita yang sudah sarjana, cari pekerjaan, buat pekerjaan sendiri supaya bisa menghidupi diri sendiri. Ya, kalau kita bos untuk diri sendiri, tidak ada yang bisa perintah kita. Kita bisa atur waktu, penghasilan kita atur sendiri. Ya, keuangan kita bisa atur sendiri. Jadi Teko jam 7.30 sudah harus masuk, jam 4 sore baru pulang. Dari sini pergi ke Betun untuk kerja di sana. Transportasi sudah berapa? Iya kan? Gaji 3 bulan baru dapat sekali. Harus berutang di mana untuk isi minyak sampai di Betun setiap hari? Rugi hitungan secara ekonomi jadi Teko. Jadi mari coba kita belajar untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, yang lebih penting, yang lebih menghasilkan untuk kebaikan kita sendiri. Ya, kalau semua bisa berpikir begitu, wah enak juga, ya kan? Uang 57 miliar dari negara untuk bayar Teko bisa kita pakai untuk membangun hal-hal yang lebih berguna. Jadi ini saya kira ini sedikit saya sampaikan dengan tegas. Mari kita bersama-sama coba membangun suatu image baru tentang pekerjaan. Ya, mari kita menjadi bos untuk diri kita sendiri. Yang sudah jadi ASN, puji Tuhan. Ya, kalau mau jadi ASN, sekarang ada formasi untuk sekitar 680-an calon. Silakan bersaing dengan sehat. Kan semua sudah diatur, semua sudah diatur secara online. Silakan. Ya. Jadi saya hanya mau menggugah kita untuk meningkatkan etos kerja kita. Ya, kami lama merantau, kami orang perantau. Di sana kami sudah biasa bekerja dari jam 5 pagi bangun tidur sampai dengan jam 10 malam. Tidak ada tidur siang. Ya, kerja dan kerja. Ya, jadi kalau datang di sini kita lihat orang masih cari kutu, aduh, rasanya kasihan, waktunya kasihan terbuang. Ya, jadi seperti itu. Baik, saya kira ini beberapa hal penting yang saya sampaikan. Kalau ini menyesakkan dada, mohon dimaafkan. Ya, tetapi kalau ini berguna, mari coba kita memulai sesuatu yang baru. Ya, dengan semangat yang baru, dengan energi baru, dengan pola pikir yang lebih bagus untuk membantu pembangunan di Malaka. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.